Shalom Jemaat GBI Keller. Shalom. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Dan hari ini adalah hari pertama kita di tahun 2021. Kita dapat beribadah bersama-sama. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan dan kasih sayang yang telah kita terima saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita memulai ibadah ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu tidak terbatas Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 Tuhan. Bila kami hari ini memasuki tahun yang baru Tuhan, kami mau lebih bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Hari berganti hari dan tahun berganti tahun, Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bila kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang kami terima Tuhan.
hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup di atas
Mari jemaat yang terkasih, kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa, minta tuntunan dan pimpinan Tuhan Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih buat anugerah dan kemuliaan-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami sehingga kami boleh dalam keadaan sehat datang ke rumah-Mu, terlebih lagi mengerti apa kehendak-Mu selama kami berjalan di tahun 2021 ini. Karena itu sampaikanlah isi hati-Mu, itu yang paling penting untuk kami ketahui. Sampaikanlah isi hati-Mu untuk hamba dapat mengerti dan menyampaikan sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Karena itu kiranya Roh Kudus memimpin hamba, menguasai seluruh pikiran, perasaan, lidah hamba untuk memperkatakan hanya firman-Mu saja. Kami siap menyambutnya dengan sukacita sebab kami tahu bukan hanya oleh roti manusia boleh hidup, terlebih lagi oleh firman. Kami iman itu Tuhan. Karena itu berfirman Tuhan, sebab firman-Mu adalah segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Siap menyambut firman-Mu bersama saya yang menerima firman Tuhan. Bersama katakan amin. Shalom jemaat, silakan duduk. Pertama kali saya ingin sampaikan selamat tahun baru tahun 2021 ini. Juga perlu saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau sekarang ini COVID ini sudah masuk kemana-mana. Ya. Kenapa saya katakan COVID sudah masuk kemana-mana? Karena memang ya, penyebaran COVID ini sekarang bukan lagi satu penyebaran yang terbatas, seakan-akan sekarang COVID ini sudah kemana-mana. Bagaimana dan apa yang dimaksudnya kemana-mana? Karena itu saya ingin sampaikan kepada para pelayan di tempat ini juga. Ketika kita selesai ibadah, kita boleh ngomong-ngomong ya, tapi usahakan dibatasi jaraknya. Jangan pernah lepas masker. Ingat, masker tidak boleh dilepas kecuali saudara pakai face shield dan jaga jarak. Pakai face shield pun sebenarnya tidak terlalu aman kalau kita bercengkrama, bercanda. Saya pun sebetulnya lebih senang kalau pakai ini juga nih, masker. Tidak hanya pakai face shield, tapi kalau pakai masker itu agak susah ya. Nah, jadi jaga jarak, kemudian pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan ingat satu lagi, jangan sering-sering keluar dan bergaul dengan orang-orang, walaupun orang itu kita kenal atau saudara-saudara kita. Kalau tidak terlalu perlu, usahakan tidak. Sebab begini, saudara punya family, saudara datang ke rumahnya. Apakah ada satu keyakinan, kepastian bahwa saudara kita tidak tercemar oleh virus corona? Dia pun bergaul lagi keluar. Ketika dia bergaul keluar, itu yang menyebabkan kita nggak tahu kalau dia terpapar. Belum ada gejala yang spesifik, tapi sudah ada. Kita datang, lalu kita lupa, kesalaman lah, cipika-cipiki atau ngomong dekat-dekat, itu terpapar saudara-saudara. Karena itu cuci tangan sering-sering. Beberapa hari yang lalu saya ada di rumah sakit Sulianti Saroso, rumah sakit COVID. Kita rapat di jalanan itu adalah jalanan yang sering pasien lewat. Di depan salnya, sal COVID. Tadi kita mau survei, tapi akhirnya karena ada pasien nggak jadi, kita nggak boleh masuk. Nah saudara-saudara, ada suster yang bilang pada saya, bukan suster, seorang bapak-bapak perawat.
Bapak kalau pulang nih jangan lupa Pak bajunya dibuka di rumah ya, jangan masuk ke kamar, buka dulu bajunya, celananya langsung direndam. Kalau kami ini Pak begitu pulang nih dari rumah sakit, ini bajunya kami lepas nih Pak, kami rendam, ada tempat rendamnya khusus, kami tukar pakaian kami. Makanya saya bilang kepada Ibu Yanti, wah mulai besok nih kalau saya ke kantor saya mesti bawa baju cadangan. Kalau saya sekarang sering ke rumah sakit Persahabatan, urusannya sal-sal COVID. Di Sulianti Saroso itu urusannya juga pembangunan sal-sal COVID. Di RSAB juga mengenai COVID. Karena itu saya juga harus hati-hati saudara-saudara. Kalau sampai hari ini saya sehat itu anugerah Tuhan, tapi saya juga harus hati-hati. Cuci tangan sesering mungkin. Nah kalau saudara pergi ke rumah famili dan sebagainya, di sana pun udah sering-sering cuci tangan, kita nggak tahu. Nanti kita lupa, kita nggak cuci tangan, nempel di kita usap muka, hidung gatal korek-korek, itu nggak boleh. Muka kotor, mata gatal, hidung gatal, mulut gatal, itu harus pakai tisu. Langsung ambil tisu, lap muka, mata, hidung, mulut, buang. Sebab yang kita tidak tahu yang berbahaya adalah datang ke satu tempat kondangan. Makanya saya katakan usahakan selama musim COVID ini tidak ada yang menikah. Kalau mau menikah pun terpaksa lah, tidak ada kumpul-kumpul. Kenapa? Bahayanya itu karena orang yang kepadanya kita berinteraksi, kita tidak tahu apakah mengidap COVID, membawa carrier OTG COVID atau tidak. Jadi paham ya, usahakan bukan nggak boleh keluar rumah, tapi tidak banyak berkomunikasi dengan orang-orang luar yang saudara tidak yakin benar bahwa dia tidak terpapar COVID. Kita tahu saudara kita tidak terpapar, tapi kan kita tidak tahu kalau hubungan dia di luar bagaimana. Kalau dia sudah terpapar, sudah carrier, sudah pembawa atau OTG, ya jadi susah. Ingat saudara-saudara, kalau ada saudara kita yang sakit dan kita tahu dia COVID, lalu minta dikerokin, jangan sekali-kali mau. Ingat, sebab keringatnya dan sebagainya itu sudah mengandung COVID, nempel di tangan, kita lupa. Kecuali saudara habis kerokin langsung ke kamar mandi, bersih, cuci baju, ganti baju, keramas, lain cerita. Tapi apakah kita akan selalu ingat itu? Jadi saya ingin ingatkan jemaat yang saya kasihi, hati-hati. Lebih baik kita bercuriga. Bukan kita curiga, wah COVID, bukan. Dengan curiga kita melakukan protokol kesehatan. Seakan-akan, aduh yang kita hadapi orang COVID. Jadi kita berhati-hati, ya. Daripada kita anggap aman, gak apa-apa, Belanda masih jauh, jangan, bahaya. Nah ini yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan maraknya, berkembangnya orang-orang yang terkena COVID. Saya baru tadi pagi terima seorang hamba Tuhan kenalan saya, dia bilang, badannya gimana? Sehat-sehat, baik. Saya COVID Pak, positif, saya, istri saya dan anak saya. Padahal hidupnya jauh lebih tertib dari saya, lebih rapi dari saya. Nah, saudara-saudara, jadi saya ingin ingatkan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda, jangan selesai ibadah kita kongkong-kongkong bercengkrama, ketawa-tawa, hahaha, hehe, pastor buka. Saya tidak mau melihat ada seorang pun yang ada di lingkungan gereja kita maskernya tidak dipakai. Tidak boleh. Kecuali lagi makan. Karena itu kalau makan jaga jarak ya. Ingat, makan jaga jarak. Jangan makan dekat-dekat. Karena makan nggak pakai masker, jaga jarak. Karena kita mau, saudara-saudara, di tahun ini kita tetap bisa hidup dengan baik. Amin. Di tahun 2021 ini kita tetap sehat,
kita tetap terjaga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak jemaat yang saya kasihi untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kemarin saya sudah sampaikan di Rigi. Tetapi hari ini saya sampaikan memang ada kemiripan, tapi dengan bagian lainnya, dengan pokok bahasa yang lainnya. Biasanya setiap kali kita memasuki tahun baru, gereja-gereja itu selalu memberikan semangat, keyakinan kepada jemaat-jemaatnya bahwa penyertaan Tuhan di dalam tahun 2021 membuat saudara-saudara dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil diberkati. Tahun 2021, tahun yang akan datang, yang akan kita masuki adalah satu tahun yang penuh dengan pengharapan, dengan sukacita dan kebahagiaan. Tapi hari ini saya ingin ingatkan dari sisi yang lain. Memasuki tahun 2021 ini, ingatlah bagaimana kita bisa menjadi hamba-Nya yang lebih lagi dapat dipercaya. Memasuki tahun 2021 ini, saya ingin ingatkan kepada jemaat bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang menyenangkan hati Tuhan, yang dapat dipercaya, sehingga kita bisa masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Kita baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 16. Matius pasal ke-25 ayat 14 sampai 16, kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3. Sebab hal, ayo semua baca. 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang terima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Saya kira ini Pemkop seringkali kita dengar dan kita sudah mengerti. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara untuk melihat, untuk meneliti apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita gali daripada kebenaran firman Tuhan itu. Ya, memang setiap kali memasuki tahun baru kita punya pengharapan baru. Di tahun ini kita menjadi lebih baik, ya, kesehatan lebih baik, keuangan lebih baik, keluarga lebih baik, usaha lebih baik. Semuanya kita berpikir, berharap, berdoa di dalam tahun baru supaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Saya pikir itu memang tidak salah, saudara-saudara. Tentunya ada hal yang harus kita pikirkan, bahwa kalau kita minta itu semua, itu kan kita begini, maunya menerima dan minta. Tetapi hari ini, saya ingin tahun ini kita berbalik, tidak begini, tetapi sekarang kita memberi kepada Tuhan kita. Ingat, Dia sudah memberi kepada kita, dan apa yang dapat saudara dan saya berikan. Apa yang saudara dan saya dapat berikan tahun ini harus kita lipat gandakan. Kalau tahun lalu kita cuma memberi sedikit, sekarang harus kita lipat gandakan. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Tanpa disadari kita terjebak kepada kebiasaan daripada masyarakat. Kalau tahun baru berharap tahun baru, tahun yang akan datang kita lebih sukses lagi. Tapi kali ini saya ingin ingatkan, tahun yang akan datang, tahun baru, tahun 2021 ini, saya ingin menjadi anak Tuhan yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Halo, amin. Memang saudara-saudara, ini sebetulnya kebenaran yang harus selalu disampaikan, didengungkan, digemakan dalam gereja. Bukan kita begini, saudara gak usah begini, Tuhan sudah begini, saudara-saudara. Yang saudara perlukan adalah begini, memberi.
memberi. Saya dalam doa saya kalau makan, saya selalu bilang terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan semuanya menjadi kekuatan bagi iman dan tubuh kami. Turunkan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang lain. Kalimat terakhir dalam doa saya adalah, Tuhan, saya mau Engkau pakai saya menjadi saluran berkat-Mu. Saya mau hidup saya menjadi saluran berkat-Mu, berkat jasmani dan berkat rohani. Dan itu saya lakukan, saudara-saudara. Iya, saya lakukan. Saya ingin hidup saya betul-betul dari berkat, bukan ombak. Bukan ombak. Kemarin saya dalam kesempatan yang berbulan pergi ke Blodo, ya makan-makan yang sederhana aja lah di sana. Ketika saya sedang makan, tiba-tiba datang pemulung dari depan gitu jalan. Ya dia sih mulai sambil saya, langsung saya begitu sambil saya tolak dia. Udah berhenti, dia bingung kali. Apanya orang makin lagi? Saya cari buang saya kasih. Hidup saya harus jadi berkat hidup saya. Dan ini harus saya lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba kita pelajari baik-baik ayat yang kita baca tadi. Ya, coba diulangi lagi Matius 25 ayat 14-nya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, panggil hambanya, dan mempercayakan hartanya, harta yang orang itu miliki kepada hamba-hambanya. Memang kalau kita baca seterusnya, saudara-saudara, memang ada 7 kata. Ada 7 kata yang kalau kita baca semuanya, yang merupakan kata-kata kunci untuk kita mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan sebab kerajaan surga. Yang pertama adalah kata kerajaan surga. Itu bisa kita uraikan. Apa itu kerajaan surga? Apa kait mengaitnya dengan saudara dan saya? Yang kedua adalah hamba-hambanya. Hamba-hambanya apa kaitan dengan saudara dan saya? Yang ketiga adalah mempercayakan hartanya. Mempercayakan. Yang keempat adalah harta miliknya. Yang kelima kalau kita baca berkaitan dengan kesanggupan, potensi dari hamba-hamba tersebut. Ada yang sanggup menerima 5 talenta, 2 dan 1. Yang keenam adalah kata-kata maka segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Segera itu kata berarti bahwa dia begitu terima talenta 5, dia tidak berdiam diri, langsung dia bergerak, bertindak untuk melipat gandakan talenta itu. Nah, yang ketujuh adalah dia memperoleh laba 5 talenta karena melipat gandakan, menjalankan apa yang dipercayakan oleh Tuhannya itu. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak jemaat berkaitan dengan kita harus menjadi hamba yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita menjadi hamba yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab di tahun 2021 menjadi hamba yang lebih baik lagi. Nah, saya ingin membagi kepada jemaat pada kesempatan ini hanya kalimat memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Memanggil hamba-hambanya. Kata yang pertama yang kita ingin lihat adalah memanggil hamba-hambanya, saudara-saudara. Saudara-saudara, coba kita lihat dalam Lukas 17 ayat 7 sampai ke 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Boleh ditayangkan Lukas 17. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Baik-baik membaca ayat ini, sebab ayat ini ayat yang luar biasa. 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah hamba itu pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya tuannya itu akan berkata kepada hambanya itu, sediakanlah makanan bagiku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum.
Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia akan berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mungkin perikop ini dapat ditanggapi oleh orang-orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan dan posisi Tuhan dan hamba di dalam kebenaran firman Tuhan. Seakan-akan kok Tuhan kamu jahat ya, tidak berperi kemanusiaan, punya hamba baru pulang kerja di ladang, menggembalakan ternak, membaca, langsung begitu sampai di rumah, tuannya mau makan, manggil hambanya, ayo sini, layani saya dulu, baru kamu boleh makan. Kan ini gambaran yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi Tuhan kamu mengajarkan supaya orang-orang Kristen tidak berperi kemanusiaan ya kepada pembantu ya. Saudara-saudara, sepintas kita lihat dengan ukuran dunia adalah demikian. Tetapi fokusnya apa yang mau dibicarakan di perikop ini adalah tanggung jawab dan posisi seorang hamba, bukan hamba manusia. Ingat, hamba terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan begini? Saudara-saudara, kita bisa hidup hanya karena Tuhan. Saudara sehat hanya karena Tuhan. Saya sadar hal ini, kenapa? Saya orang yang suka olahraga ya. Tapi kan akhirnya hari-hari belakangan ini saya terkena gula darah. Gula darah saya tinggi, sehingga saya harus ke dokter, harus membatasi makan. Makanan nasi saya pun tidak sama dengan yang saudara punya. Nasi saya kasih merah, tidak boleh makan kue. Natal ini saya dikasih ada kue lapis Surabaya. Ya saya harus nonton saja. Kalau makan cuma segini nih saudara. Lapis legit segini, lapis Surabaya segini. Jadi jangan pernah ngasih saya lapis legit atau lapis Surabaya, saudara. Kalau saudara mengasihi saya, kasih mentahnya aja. Saya harus makan yang asin-asin. Kalau saya makan nasi sekarang, saudara-saudara, lalapan saya tomat, lalu stroberi, gitu. Kayak gitu. Jadi saya makan stroberi, makan pisang boleh, tapi pisangnya nggak boleh manis. Ada kan pisang yang sekarang yang tidak terlalu manis gitu. Nah, saya sehat, saya olahraga. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan tidak menjaga saya, Tuhan izinkan kan saya sakit. Ya, nah karena itu saudara-saudara, bukankah Dia memberi yang terbaik bagi saudara dan saya? Kita boleh sehat, kita boleh bekerja. Dia adalah Allah kita yang memegang seluruh hidup kita. Dan ingat, apa kaitannya dengan seorang hamba? Kita ini menjadi anak-anak Tuhan dan orang Kristen adalah orang-orang yang percaya pada Kristus Yesus. Dia datang ke dunia dan Dia mati di atas kayu salib. Datang ke dunia sebagai seorang manusia sama seperti kita, dan Dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk keselamatan saudara dan saya, menebus saudara dan saya. Kalau kita adalah ditebus oleh Yesus, maka kita adalah tebusan. Kalau saudara menggadaikan barang ke pusat gadai, nggak bisa bayar, lalu ada datang saudara dari famili saudara-saudara datang, lalu dia bilang, kamu nggak kok tebus? Ya udah ya, saya yang tebus ya. Ya udahlah, ya tebus, ya bayar. Barang itu kan jadi milik famili saudara, bukan milik saudara lagi, karena dia yang bayar kan. Nah kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya. Kalau kita menjadi miliknya, makanya ini harus kita pahami, orang dunia tidak akan mengerti. Kita ini menjadi abdinya, hambanya.
yang seluruh hidup kita harus kita persembahkan dan kita relakan untuk dimiliki oleh si empunya hidup kita. Itu konsepnya seperti pada zaman dulu, saudara-saudara. Karena itu kalau orang bilang, kok Tuhan kamu kejam? Bukan kejam. Dia punya satu maksud yang orang-orang dunia memang tidak memahaminya. Karena itu dia inginkan kita menjadi hamba yang menyenangkan hatinya, yang bekerja tidak hitung-hitungan untuk Tuhan. Seberapapun juga yang saudara dan saya mau lakukan untuk Tuhan, mempersembahkan bagi Tuhan, tidak sebanding dengan korban Kristus di atas kayu salib, menderita dan mati hanya untuk saudara dan saya, supaya kita beroleh keselamatan. Nah, kalau itu konsep ini adalah kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi hamba-hambanya. Karena itu saudara-saudara, adalah kebahagiaan kalau saudara dan saya boleh menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba yang kenapa? Yang pertama, berarti saudara-saudara mempunyai link, hubungan langsung dengan Allah, dengan Tuhan. Kita sebagai hamba, Dia adalah Tuhan kita. Dia mengenal kita dan kita harus mengenal Dia. Kedekatan kita berarti kita tinggal tidak jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, mana lebih baik? Menjadi pembantu RT atau pembantu presiden? Mana lebih membanggakan? Pembantu RW atau pembantu presiden? Wah, yang pembantu presiden lah, menteri lah, saudara-saudara. Pembantu presiden, jabatannya itu membanggakan loh, saudara-saudara. Apalagi ini hamba Tuhan, yang kita sebagai hamba, kita tinggal serumah dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Kita dekat, kita punya hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara merasakan, tapi enggak ya salah saudara, sebab saudara tidak menyadari bahwa kita punya kesempatan untuk dekat dengan Tuhan sebagai hamba. Apalagi kalau saudara perhatikan Alkitab, kita sebagai hamba, juga sebagai anak, juga sebagai sahabat. Makanya kita bersyukur kalau kita bisa dekat dengan Tuhan. Tapi karena kadang-kadang kita cuma tahu secara logika, tidak dalam penghayatan hidup kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kita mau mengasihi Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, itu akibatnya kita tidak merasakan hubungan yang intim, yang mesra dengan Allah. Itu sebabnya doa kita pun doa formalitas, saya katakan. Doa formalitas. Sebab doa yang sesungguhnya adalah ungkapan isi hati kita kepada Dia. Kita tidak perlu minta, saudara-saudara. Saya seringkali menghadapi kejadian-kejadian yang saya katakan, Tuhan luar biasa. Tuhan itu real dan ada. Dia menolong saya dari hal-hal yang kecil, saudara-saudara. Cuma karena kita sudah terbiasa, doa ya doa yang biasa saja, bukan dari hati. Anak-anak saya pemuji, penyembah, pemain musik, song leader, singer, pujilah dia dari dasar hatimu yang paling dalam. Di sini memuji Tuhan, bagus. Tetapi apakah pagi hari engkau datang kepada Tuhan begitu melek mata, engkau naikkan pujian, mungkin pujian sederhana, apakah air matamu mengalir? Karena apa? Hati yang penuh dengan rasa syukur dan terima kasih. Jam 2 malam beberapa hari yang lalu hujan. Saya bangun, saya turun, saya buka pintu garasi, saya keluar. Kebetulan dari garasi ke pintu pagar saya itu saya berpasang atap, jadi nggak kehujanan, tapi saya lihat hujan gitu ya. Tiba-tiba saya berkata, terima kasih Tuhan, rumahku tidak bagus, rumahku berantakan, tetapi kok saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa, karena saya tahu Engkau ada di dalam rumah tangga, Engkau ada di dalam hidup saya, Engkau ada dalam hidup ibu lihat, Engkau ada dalam keluargaku, maka aku merasakan terima kasih. Tanpa disadari saudara-saudara, di depan itu air mata saya menetes. Langsung saya masuk ke kamar, saya
saya menaikkan pujian, saya bersyukur, dan saya menangis. Karena rasa syukur itu loh yang menyebabkan, yang sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita, itu membuat air mata kita mengalir. Dan saudara-saudara, seringkali kita sudah terlalu terbiasa dengan doa, dengan menyanyi, sehingga nggak ada ekspresi apa-apa. Terkadang saya menyembah Tuhan, saya stop gitar saya. Kenapa? Selalu ketika saya main pakai gitar, kadang-kadang konsentrasi saya pada gitar. Bagaimana gitar yang bermain sebaik mungkin. Tapi padahal memuji yang paling saya rasakan indah adalah ketika saya menangkan dia, kata-kata itu, kata demi kata itu betul-betul saya hayati dan saya ekspresikan keluar dari hati saya. Nah, seringkali kita bersyukur, berdoa, berterima kasih hanya formalitas. Nah, karena itu sebagai hamba seharusnya lah kita itu melakukan tugas kita karena kita tahu siapa Tuhan dan Tuhan kita dan siapa kita lakukan sebaik mungkin. Karena itu kalau dikatakan demikian juga lah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini adalah satu kalimat menyatakan kerendahan hati kita sebagai hamba, dan kita agungkan dia Tuhan dan Tuhan kita yang menjaga memelihara hidup kita. Amin. Harusnya ini yang kita sadari. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menjalankan tugas kita saudara-saudara sebagai hamba. Coba kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai mengumpul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Karena itu, ayo baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu apa? Bekerjalah segiat mungkin dan terus menerus. Oh, bukan dibaca, ini catatan saya. Karena itu bekerjalah segiat mungkin dan terus menerus. Jangan bermalas-malasan. Bekerjalah sebaik-baiknya untuk Tuhan dan Tuhan kita, semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan kita. Nah, di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51 ini yang harus kita perhatikan. Artinya kita harus bekerja, dilihat atau tidak dilihat oleh Tuhan. Bekerjalah sebaik-baiknya. Ketika engkau bermain musik, ketika engkau ambil bagian dalam pelayanan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah kita sebagai hamba. Dan ketika kita dapat mengerjakan, membuat Tuhan kita senang, Tuhan kita senang, kita hanya berkata dengan kerendahan hati, ya inilah yang dapat kami lakukan, yang harus kami kerjakan sebagai hamba. Nah, hal yang kedua, kata-kata, kalau yang pertama adalah hamba-hambanya, hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah mempercayakan. Kata mempercayakan. Kata mempercayakan sesuatu yang berharga, mempercayakan sesuatu yang berharga kepada orang-orang yang dipanggil dan dipilih secara khusus, tentunya bukan orang sembarangan seharusnya. Yang dianggap mampu, mapan, dapat dipercaya untuk melakukan tugas
atau pekerjaan, tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tidak gampang kita mempercayakan harta kita kepada seseorang, tetapi orang ini kita yakin akan dapat menjaganya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik kata-kata dipanggil dan dipilih menurut Alkitab, firman Tuhan, sesuai dengan apa yang tercatat dalam Matius pasal 22 ayat 9 sampai 14. Coba kita lihat Matius 22 ayat 9 sampai 14 tentang perjamuan kawin. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, terus baca, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka ayo terus semua baca. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kamu masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campaklah orang itu ke dalam pergaman yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Terus ayat terakhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, kalau baca perikop ini, mestinya saudara bertanya. Tidak bisa kita terlalu begitu aja, saudara. Kritislah membaca firman Tuhan. Dikatakan karena orang yang diundang tidak datang, maka tuan yang punya pesta itu berkata, raja itu berkata, "Pergi ke persembahan jalan, undang semua orang yang kamu temui." Wah, semua orang yang ditemui. Tentunya hambanya itu datang ke persimpangan, bilang, diundang raja, datang ya. Orang baik dan orang apa? Di sini dikatakan orang baik dan orang, halo? Orang baik dan orang? Apa semua orang baik? Yang diundang itu semua orang baik nggak? Tidak. Orang baik dan orang jahat. Pernah nggak saudara berpikir orang baik dan orang jahat masuk? Lalu diceritakan bahwa ada ketika raja masuk ke perjamuan itu, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Apa artinya? Raja melihat seorang tidak berpakaian pesta. Apa artinya? Artinya adalah yang lain yang datang memakai pakaian pesta. Karena itu ketika baca kita harus teliti dan kita kritis. Jadi artinya orang baik pakai pakaian pesta, orang jahat pun tahu ketika dia masuk dalam pesta raja itu, dia harus berpakaian pesta. Mungkin dia jahat, saya setuju dia jahat, tapi dia berpakaian pesta. Karena itu dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang, hanya seorang, bukan dia melihat banyak orang tidak berpakaian pesta. Seorang, maka ia berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Apa maksudnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dulu setiap orang yang mau masuk ke dalam perjamuan yang diundang secara khusus begitu, dia harus mengenakan pakaian pesta, tidak boleh pakaian biasa, saudara-saudara. Karena pakaian pesta itu biasanya terbuat dari kain halus, biasanya lenan putih. Pakaian yang indah pada zaman itu. Saya coba cari di ensiklopedia mengenai pakaian pesta. Saya coba mempelajarinya. Ya itulah pakaian pesta, pakaian khusus, biasanya dari kain halus, kerak, putih gitu. Nah, yang diundang itu orang baik, orang jahat, mungkin pencuri, perampok dan sebagainya. Tapi untuk masuk ke situ, dia tunduk dan taat kepada ketentuan yang berlaku. Harus pakai pakaian
pesta, artinya dia datang menghormati raja itu yang mengundang, tidak menyepelekan. Kenapa sih teman nggak pakai pakaian pesta kok sampai mesti diikat, dikatakan ikatlah kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa sih? Karena masuk ke pesta harus menghargai orang yang mengundang, raja yang mengundang itu. Karena tidak menghormati, itu ada konsekuensi yang saudara dan saya harus terima. Karena itu dibilang di banyak yang dipanggil, tapi ingat sedikit yang dipilih. Nah saudara-saudara, kita adalah orang-orang kepercayaan yang dipercaya. Kita dipanggil, kita dipilih, tapi ingat diseleksi saudara-saudara. Jangan saudara-saudara pikir saya pun harus introspeksi diri. Jangan saya pikir saya menjadi gembala, saya sampaikan firman, berarti saya sudah safe, aman. Tidak. Tetap akan ada seleksi, pemilihan. Karena firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang dipilih dan dipercayakan, dipanggil untuk menjaga harta miliknya, saudara-saudara. Bahkan juga melipat gandakannya, maka kita tidak boleh hidup sembarangan sebagaimana kita mau hidup seperti orang-orang di luar Tuhan. Tidak bisa saudara-saudara kita menjadi hamba-hambanya, orang-orang pilihannya yang hidup sembrono. Kita harus mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Karena itu perhatikan bagaimana saudara dan saya harus hidup. Jujur saya bilang saudara-saudara, menjadi orang Kristen menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, jaminannya saudara dan saya akan masuk dalam kerajaan kekal. Ukurannya bukan sekedar hidup, masuk dalam kekekalan, tinggal bersama Bapa. Karena itu tidak sembarang-sembarang saudara-saudara. Nah, karena itu yang saudara-saudara yang saya kasihi berbicara tentang mempercayakan, jadilah orang-orang hamba-hambanya yang benar-benar dapat dipercaya. Karena itu jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, yang saat ini pun ketika kita masih hidup di dunia, dalam hal-hal lain, berbahagialah engkau karena engkau dapat dipercaya dalam hal perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Ya, jaga kepercayaan itu saudara-saudara. Jadi anak-anak Tuhan memang kalau diukur dengan ukuran dunia, aduh repot amat ya, ribet banget, banyak aturannya. Yes, saudara dan saya adalah anak Tuhan yang sebetulnya kata-kata anak dalam bahasa Yunani-nya aslinya berarti pangeran. Saudara dan saya adalah pangeran yang Tuhan. Kalau pangeran nggak bisa nongkrong di warteg sembarangan, saudara-saudara. Nggak bisa di pasar teriak-teriak, nggak bisa. Dia harus punya tata krama, hidup dengan baik. Ingat saudara-saudara, saudara adalah kepercayaan Tuhan. Karena itu jagalah kepercayaan itu dengan baik-baik. Nah, yang terakhir saudara-saudara, yang ketiga, yang harus kita perhatikan adalah hartanya. Yang mempercayakan hartanya pada hamba-hambanya. Apa yang dimaksud dengan hartanya ini? Kepercayaan menjaga milik kepunyaan atasan kita adalah bukan hal yang main-main. Ketika kita dipercayakan menjaga milik harta kepunyaan atasan kita, bukan main-main saudara-saudara. Karena di dalam kepercayaan tugas itu ada kehormatan yang besar. Dan kita mengakui bahwa dia adalah bos kita yang harus kita hormati. Dan kita menjadi kebanggaan Tuhan kita karena kita dipercaya.
Dan kita pun punya kebanggaan melihat bos kita, saudara-saudara, yang mempercayai kita. Sama seperti menteri-menteri menghargai Pak Jokowi, Pak Jokowi pun menghargai menteri-menterinya. Rasa penghormatan dan segan takut akan Tuhan atas bos kita, atasan kita, tercerminlah dari sikap kita. Apakah kita bisa menjaga sesuatu yang dipercayakan itu, hartanya, dengan baik dan benar? Hartanya itu pasti harta kesayangannya. Apa yang jadi kerinduannya, kesayangannya, miliknya? Tentunya sesuatu yang sangat berharga. Nah, dalam hal ini, apa harta milik Tuhan? Apa harta milik Tuhan yang harus saudara dan saya jaga? Pernah saudara berpikir, apa sih sebetulnya ya harta milik Tuhan? Harta milik Tuhan adalah saudara dan saya. Jiwa-jiwa. Ingat saudara-saudara, harta kesayangan milik Tuhan yang paling indah adalah bagi Tuhan jiwa-jiwa. Karena itu saya katakan, bahkan mungkin saudara sering bilang, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga. Jangan kau merasa, wah saya nggak bisa apa-apa, saya mah jelek, saya mah bodoh. Tidak. Semua orang berharga di mata Tuhan karena kita miliknya. Kalau kita disuruh menjaga harta miliknya, berarti kita menjaga jiwa-jiwa. Karena itu saudara-saudara, ini adalah hal yang harus saudara dan saya perhatikan. Karena dulu pun berpuluh-puluh tahun saudara-saudara, saya pun belum sampai kepada kebenaran firman Tuhan ini. Setelah saya menjadi gembala sidang, saya memperhatikan Tuhan, baru saya paham. Menangkan jiwa, bawa jiwa-jiwa, karena kita pun merasakan hidup di dalam Tuhan, di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan adalah hidup yang luar biasa. Yang setuju katakan amin? Iya. Karena dalam doa saya ketika Ibu Lian berdoa buat si A, Ibu Lian bisa berdoa 100 orang, saya bilang Tuhan tolong berkati Ibu Lian, orang-orang yang disebutkan itu jamah Tuhan agar mereka betul-betul bisa menjadi anak Tuhan, percaya padamu. Jiwa-jiwa itu sangat berharga. Kalau tidak berharga, Tuhan Yesus nggak akan datang loh dari surga. Turun ke bumi sebagai manusia, naik ke atas kayu salib, menderita di atas kayu salib. Tidak, karena jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Itulah miliknya. Karena itu Tuhan Yesus ketika mau naik di surga, dia meninggalkan pesan. Apa pesannya? Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, ini pesannya. Ini gambaran hartanya yang kita jaga. Dikatakan karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan kita mau menjadikan orang Kristen, tidak. Tapi bagaimana dia bisa menerima keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Itu yang paling penting. Saya tahu ini saudara-saudara, gereja yang selalu menekankan hal ini, gereja itu gak laku. Ada saya nggak laku. Kenapa? Aduh, jiwa lagi. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang harus saudara dan saya terima. Yang sekarang tergantung saudara dan saya mau melakukannya sebagai hambanya yang baik, menjaga hartanya, melipat gandakan apa yang dipercayakan kepada saudara dan saya atau tidak. Yes, itu semua. Dulu pun saya berkata begitu. Jadi orang Kristen percaya Yesus saja selesai. Tidak, ternyata tidak. Kita menjadi orang tebusan, menjadi hambanya, menjadi tanggung jawab, dipercaya bagaimana kita hidup dan menjaga harta, mencari jiwa-jiwa. Karena itu saudara-saudara, orang-orang di sekeliling kita, mungkin orang-orang dalam keluarga kita, family kita, minimal doakanlah, sebutlah dalam doamu dengan kerinduan.
untuk mereka dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jangan apatis, jangan pesimis. Minta dan minta. Bukan karena saudara maka mereka bertobat, tetapi ketika saudara dengan kerinduan meminta, Tuhan menggerakkan hatinya. Mereka bisa datang dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi harus ada orang-orang yang mau berseru pada Tuhan, berdoa supaya orang-orang di sekeliling kita bisa diselamatkan, bukan hanya kita sendiri. Kalau ada seorang yang kita tahu dia berdosa, sangat berdosa, kita berdiam diri, kita tahu dan kita berkesempatan sebetulnya untuk mengingatkan mereka, dan kita tidak ingatkan mereka. Ingat, ketika orang itu meninggal, dia harus menanggung penderitaan. Saudara-saudara terlibat secara tidak langsung dalam keselamatan orang ini. Kita berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Karena itu mari saudara-saudara pada hari ini mengawali kita masuk tahun 2021, mintalah satu spirit semangat. Bukan kita hanya Tuhan biar tahun ini menjadi tahun keberkatan, tetapi biar tahun ini menjadi menjadi tahun kebangunan saya sebagai hamba yang kau percayakan harta milikmu. Jadikan saya pemenang-pemenang jiwa. 1 tahun 2 jiwa aja luar biasa, saudara-saudara. Nggak usah banyak-banyak, 1 jiwa aja deh. 1 tahun 1 jiwa. Tahun depan jemaat kita sudah berapa banyak, melipat gandanya 100%. Itulah yang Tuhan kehendaki. Orang tuamu, pemilikmu yang belum mengenal Tuhan, bagaimana caranya supaya mereka bisa Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya doa kita memasuki tahun yang baru ini bukanlah untuk kita, tetapi apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Persis seperti yang Presiden Kennedy pernah mengatakan ini. Jangan hanya bertanya apa yang negara dapat lakukan bagi kamu, tapi tanyalah dirimu, apa yang kau dapat lakukan bagi negara. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa kami, sudah kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau lewat kebenaran firman ini Engkau ingatkan kepada kami, agar kami di tahun yang baru ini memasuki dengan satu semangat untuk melayani Engkau menjadi hamba yang penuh tanggung jawab, yang Engkau percayakan harta milikmu, jiwa-jiwa itu, agar kami menjaga dan melipat gandakan seturut kehendak-Mu. Kami tidak menjadi hamba yang bermalas-malasan, tetapi kami menjadi hamba yang terus bekerja, dan ketika Engkau datang, Engkau dapati kami sedang melakukan tugas, dan Engkau akan berkata, mari masuk hamba-Mu yang setia dalam kebahagiaan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami agar kami boleh menjadi keluarga besar GBK yang terus dan terus membawa jiwa dan menangkan jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sebelum kita masuk dalam doa berdoa,
kami di hari-hari yang akan datang ini. Tuhan, tuntun dan jaga, tutup fokus kami dalam kuasa darah-Mu. Tuhan, kiranya penyertaan, perlindungan, di mana Engkau adalah gunung batu, tempat pertumbuhan kami yang paling aman, membuat kami terpelihara dan terjaga. Khususnya daripada paparan virus corona, kami katakan no way bagi virus corona, dan kami terjaga dan aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh keluarga besar GBI Kelor jadi keluarga kerajaan yang terjaga, dibentengi oleh kasih dan kuasa para malaikat-Mu menyertai kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada dan selalu menyertai kami di dalam pekerjaan, di dalam tugas tanggung jawab, di dalam usaha, apa yang kami lakukan, perdagangan, kantor yang kami kerjakan. Engkau campur tangan dalam sekolah dan kuliah anak-anak kami. Engkau campur tangan, kami serahkan semua ini, sebab Engkau sumber pertolongan, sumber keberhasilan. Karena itu mari sidang jemaat, kita arahkan hati kita dengan sungguh-sungguh hanya pada Dia. Angkat kedua tangan-Mu, buka hatimu dan pandanglah wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara selalu ada dalam hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.